Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan di Minggu Jubilate pada saat ini. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu warga jemaat GKPI Jelambar, baik yang beribadah secara online dan yang beribadah secara fisik di gedung gereja ini, firman Tuhan bagi kita di Minggu Jubilate di tanggal 25 April 2021 terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Marilah Bapak Ibu warga jemaat kita membacakannya secara bergantian atau secara responsoria. Di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada kerajaan, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menjaga segala perintahnya dan berbuat apa yang benar kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa mematuhi segala perintahnya, dia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita mengetahui bahwa ada Allah yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami di dalam pelayanan firman pada saat ini sekaligus ingin memberitahukan kepada kita bahwa pelaksanaan Sinode Am periode ke-22 GKPI baru saja selesai di tanggal 18 April yang lalu. Dan sebagaimana biasanya beberapa tradisi gereja, bahwa pendeta resoknya akan kembali ke gerejanya untuk memberitahukan hasil dari Sinode Am periode tersebut. Yang boleh kami sampaikan kepada warga jemaat GKPI Jelambar pada saat ini, bahwa Sinode Am periode ke-22 GKPI di Pematang Siantar di GKPI Retreat Center telah berjalan dengan baik, dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 April 2021. Kemudian yang dapat kami sampaikan adalah melalui Sinode Am periode ke-22 tersebut telah terpilih pimpinan sinode kita yang baru untuk masa bakti 2020 sampai dengan 2025, yaitu untuk Bishop GKPI saat ini adalah Bapak Pendeta Abdul Hutauruk MTH, yang sebelumnya adalah Kepala Departemen Pastorat GKPI periode 2015-2020. Dan Sekretaris Jenderal GKPI pada saat ini adalah Bapak Pendeta Humala Luman Tobing, di mana beliau adalah Kepala Departemen Apostolat GKPI periode 2015-2020. Kita mengucap syukur kepada Tuhan apabila pimpinan sinode kita yang lama telah menjalankan tugasnya di dalam mengisi kepemimpinan sinode kita, yaitu kepada Bapak Pendeta Oluan Pasaribu MTH dan Bapak Sekretaris Jenderal periode yang lalu, yaitu Bapak Rosininta Huta Barat. Kita doakan di dalam doa kita, dalam syafaat kita, sehingga Roh Kudus Tuhan boleh memberkati pimpinan sinode kita yang baru, sehingga boleh membawa GKPI ke arah menggereja sesuai dengan renstra yang telah digumuli oleh setiap pelayan GKPI yang telah merumuskannya di dalam doa tentunya, dan di dalam segala harapan-harapan yang baik bagi GKPI di masa mendatang. Demikianlah informasi yang boleh kami sampaikan di dalam kesempatan pada saat ini.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pesan atau tona dari SAP akan dibagikan kepada jemaat-jemaat dan akan dibacakan pada warta jemaat di minggu depan. Demikian yang boleh kami sampaikan. Hal yang kedua mengenai firman Tuhan pada saat ini, Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita sedang berada di hari Minggu ketiga setelah Paskah, dan kita ingat ketika kita merayakan ibadah Kamis Putih, di situ Yesus memberikan pesan kepada para murid sebelum dia benar-benar meninggalkan murid-muridnya. Yesus memberikan satu amanat ketika perjamuan makan terakhir, ketika Yesus membasuh para kaki para murid. Pesan Yesus adalah memberikan satu perintah baru kepada para murid, yaitu agar mereka saling mengasihi. Dan di kitab 1 Yohanes ini, Ibu Bapak jemaat, bahwa ketika dilihat dari struktur siapa penulis dari kitab ini, yang dipercayai adalah kaum Yohanin, yaitu para murid-murid Yohanes. Mereka mencatatkan bahwa bagaimana Rasul Yohanes kemudian mengejawantakan perintah baru itu di dalam surat atau dalam kitab yang kita baca pada saat ini, yaitu di 1 Yohanes. Bahwa dalam perikop kita pada saat ini merupakan turunan dari bagaimana perintah yang diberikan Yesus ketika sesaat lagi sebelum dia meninggalkan para murid. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes, ketika Yesus memberikan satu amanat atau perintah baru kepada para murid, kita melihat di sana bahwa Yesus memposisikan dirinya sebagai orang tua kepada murid-muridnya. Yesus menggunakan kalimat anak-anakku. Ini menggambarkan Bapak Ibu warga jemaat sekalian, bahwa kepemimpinan di gereja merupakan kepemimpinan yang mengambil model kepemimpinan tradisional, yaitu kepemimpinan keluarga. Dan Yesus sadar ketika orang tua tidak lagi berada di tengah-tengah anak-anaknya, tentunya ancaman perpecahan di antara keluarga akan semakin nyata. Ini sangat terlihat di dalam kehidupan berkeluarga kita, Bapak Ibu warga jemaat. Kita bersyukur kalau kita masih memiliki orang tua, karena orang tualah yang sanggup atau yang dapat atau yang mampu mempersatukan anak-anaknya. Karena ketika orang tua memanggil anak-anaknya datang, sesungguhnya ketika anak-anak itu saling berperang atau saling tidak berbicara antara satu dan yang lain, mereka datang adalah dalam rangka menghargai orang tuanya. Untuk itu, bagaimana pesan Yesus sangat mendalam bagi para murid sebelum dia meninggalkan para murid, yaitu agar mereka saling mengasihi. Dan kita lihat pada saat ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Di sana dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Inilah penjabarannya tentang perintah Allah itu, bahwa barang siapa mengasihi saudaranya. Jadi ternyata melaksanakan perintah Allah itu dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu mengasihi saudara kita. Apakah kita di dalam berkeluarga, di dalam bersaudara, kita boleh kompak, kita boleh saling mengasihi, kita boleh saling mendukung antara satu dan yang lain. Mengasihi Allah tidak muluk-muluk, tidak harus di luar, tidak harus pergi kemana-mana, tetapi dimulai pertama sekali dari dalam keluarga, yaitu mengasihi keluarga sendiri. Tidak mungkin kita melayani Tuhan di luar apabila keluarga kita tidak kita layani di dalam rumah. Tidak mungkin kita mengasihi orang di luar apabila kita tidak mengasihi saudara kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam perikop kita pada saat ini, mengapa kita dikatakan merupakan adalah orang yang wajib mengasihi? Kita dikatakan orang yang wajib mengasihi. Di ayat 19 dikatakan,
karena kita berasal dari kebenaran. Kita mengasihi karena kita berasal dari kebenaran. Jadi hanya orang-orang yang benar yang bisa mengasihi. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hanya orang benar yang bisa mengasihi. Karena ketika orang benar melakukan kasih itu, di sini dikatakan bahwa hidupnya akan tenang, hatinya akan tenang, dan boleh berada di hadapan Allah untuk mendatangi kemuliaan Allah. Kasih yang digunakan di dalam 1 Yohanes ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata agape. Di mana kasih agape, gambaran yang paling sempurna adalah ketika Allah mengirimkan Yesus Kristus ke tengah dunia, sehingga anaknya yang tunggal itu menjadi kurban di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa manusia. Itulah konsep kasih agape. Kasih memberi, tidak membalas atau mengharapkan balasan. Dan ini kasih yang sangat sulit. Ketika kita melihat di Injil Yohanes 21, ketika ada dialog antara Yesus dan Petrus, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau agape terhadap aku?" Tentu Petrus sangat sedih Bapak Ibu sekalian, karena sebelumnya Petrus adalah salah seorang murid yang mengaku bahwa dia adalah orang yang sangat siap untuk membela Tuhan Yesus. Dia mengatakan ketika yang lainnya pada mundur atau tepar, saya adalah orang yang paling terakhir untuk membela Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkali aku." Kemudian setelah Yesus bangkit, kemudian Yesus berjumpa lagi dengan Petrus. Ditanya kembali oleh Yesus komitmen Petrus itu, "Petrus, apakah engkau agape terhadap aku?" Dan ternyata melakukan kasih agape itu sangat sulit Bapak Ibu jemaat sekalian, seperti yang diminta oleh firman Tuhan di dalam teks kita. Karena kata kasih yang ada di dalam teks kita ini diambil dari kata agape. Petrus sendiri sebagai murid Yesus tidak berani mengatakan, "Ya Yesus, aku agape terhadap engkau." Petrus sebagai murid Yesus tidak berani. Tetapi yang dijawab Petrus adalah, "Ya Yesus, aku filia terhadap engkau." Filia artinya kasih yang ditunjukkan bagi sahabat. Ternyata Petrus tidak berani kembali muluk-muluk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhannya. Tetapi dia bisa mengatakan, "Dalam imanku engkau tetap Tuhan, tetapi di dalam pelayananku engkau kuposisikan sebagai sahabat. Tidak berani aku muluk-muluk, tetapi akan kulakukan." Sampai ditanya Yesus 3 kali. Kemudian pertanyaan Yesus ketiga tidak menggunakan kata agape lagi, tetapi Yesus menurunkan levelnya, kemudian bertanya, "Petrus, apakah engkau filia terhadap aku?" Dan Petrus kemudian menjawab dengan sedihnya, "Ya Yesus, aku filia terhadap engkau." Ini membuktikan Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan kasih agape tidaklah mudah, tidaklah gampang. Sebab melakukan kasih agape merupakan sesuatu yang sangat hampir mustahil yang dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang dapat memberikan kasih yang luar biasa kepada manusia. Sehingga ketika berulang-ulang manusia melakukan dosa, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dengan demikian, Bapak Ibu warga jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diminta untuk melakukan kasih terhadap Allah dan kita tidak mampu, tetapi minimal ada satu komitmen yang dapat kita lakukan, yaitu seperti Petrus, minimal kita melakukan apa yang kita bisa sebagai murid Tuhan atau sebagai saksi Kristus. Kita tidak bisa langsung lepas tangan atau mengangkat tangan menyerah untuk melaksanakan perintah. Misalnya ketika kita bekerja di satu perusahaan, ketika pimpinan menugaskan kita satu hal, misalnya ada pimpinan perusahaan jasa keuangan mengatakan, "Tolong kau audit dulu perusahaan ini." Secara kemampuan dia mungkin tidak mampu, tetapi tidak mungkin dia berkata tidak,
ketika yang menyuruhnya adalah atasan. Tetapi yang dikatakannya mungkin adalah saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Kita sebagai manusia hanya dapat berikhtiar supaya kita dapat melakukan perintah yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga tampaklah di ayat 20 dan ayat 21 supaya diri kita yang telah menerima perintah Allah itu, yang telah menerima penebusan itu, tidak balik menuduh kita. Mungkin bahasa sederhananya seperti ini: kamu sudah enak terima keselamatan dari Allah, sudah diberikan keselamatan dengan cuma-cuma, dengan anugerah semata, tetapi hanya untuk melakukan yang baik, masa tidak bisa? Sudah begitu baik Yesus kepadamu, tetapi mengapa engkau terus mengkhianati Dia? Nurani kita akan terus bergejolak di dalam hati kita. Inilah yang mungkin saya lihat yang ditulis oleh guru jemaat kita ketika mengatakan nurani adalah sebagai fenomena moral. Di dalam bahasa Jawa ini sering disebut dengan membatin. Jadi walaupun kita dalam posisi diam, Bapak Ibu jemaat, tetapi sesungguhnya kita tidak benar-benar diam. Ada yang kita dengar di dalam diri kita berbicara, ada yang baik dan ada yang mengajak kita melakukan tidak baik, dan kemudian kitalah yang memutuskan mengikut yang baik atau yang tidak baik itu. Inilah yang disebut dengan membatin, dan kita harus memberikan keputusan terhadap apa yang dikatakan oleh nurani kita, sehingga kita dapat melakukan tindakan moral yang baik. Apabila kita memilih yang jahat, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat kalau kita melakukan yang jahat, maka yang akan menghukum kita adalah nurani kita sendiri. Ini yang disebut dengan nurani retrospektif. Jadi sesungguhnya ketika kita melakukan perbuatan jahat dan kemudian kita merasa terbayang-bayangi oleh dosa, itu adalah akibat nurani kita menghukumi kita. Misalnya seorang pembunuh, dia di masa lalu telah membunuh seseorang, dan akhirnya ketika dia teringat akan hal yang di masa lalu ketika membunuh dan terbawa pada saat ini akan terus terbawa-bawa. Apalagi kita sebagai pengendara kendaraan di tengah jalan, mungkin ada di antara kita yang ketika berkendara menabrak seseorang sampai mati mungkin, padahal kita tidak ada niat untuk kecelakaan di tengah jalan itu. Tetapi ketika kita terlibat kecelakaan maut, Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan terbawa-bawa sampai kapanpun. Kita akan dihantui dengan mimpi buruk. Dan inilah yang digugat nurani kita. Kenapa engkau membunuh? Kenapa engkau membunuh? Tetapi tidak selalu nurani kita ini adalah nurani yang buruk. Nurani kita, hati kita pasti akan memberikan hal yang baik, mengapresiasi kita apabila kita melakukan hal yang baik. Sehingga ketika kita melakukan yang baik, nurani kita berkata, lanjutkan, tingkatkan. Inilah yang membuat manusia menjadi tekun di dalam kehidupannya. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan dengan nurani prospektif. Kalau dalam bahasa Sigmund Freud-nya, ini adalah bagaimana ego meng-screening it, bahwa ada perdebatan-perdebatan yang dilakukan sebelum kita mengambil keputusan. Misalnya kita berada di depan pas traffic light, tidak ada polisi dan jalanan kosong. Kita melihat, kita buru-buru, kita terobos lampu merah apa tidak? Karena di lampu merah ini belum ada CCTV yang bisa menilang secara online. Kita berpikir-pikir, tabrak tidak, langgar tidak, langgar tidak. Inilah yang disebut dengan nurani prospektif. Kita berhati-hati. Makanya kita diberikan pertimbangan untuk melakukan yang baik dan tidak baik di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita kaitkan dengan firman Tuhan di dalam minggu ini, yaitu Minggu Jubilate, kita kemudian diingatkan bagaimana kita diberikan dua pilihan di dalam kehidupan ini. Ketika Yesus melakukan atau memberikan perintah baru kepada kita, kita tinggal melakukan atau kita tidak melakukan. Hanya ada dua pilihannya, dilakukan atau tidak dilakukan. Tadi di epistel Ibu Penatua Burhuta Galung telah mengatakan di dalam kitab Yosua dibacakan, apabila kita melakukan perintah Tuhan, kita akan beruntung dan hidup kita menjadi tenang. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian.
dikatakan kalau kita melakukan perintah Tuhan, hidup kita akan beruntung dan kita akan tenang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tentu tawaran untuk melakukan perintah Tuhan itu menjadi sangat besar untuk kita lakukan harapannya. Nah, tetapi memang harapan tidak sesuai dengan realita. Ini sering dialami oleh orang-orang yang berusaha untuk diet. Dia telah membaca tentang motivasi orang sudah diet, sudah berhasil turun 30 kilo. Dia berjanji bahwa dia akan mengikuti pola tersebut. Seminggu melakukan, ternyata sudah menyerah dan akhirnya tidak jadi lagi. Ternyata berat. Dan ini Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan apa perintah Tuhan ini, kita memerlukan namanya disiplin spiritual. Disiplin spiritual lah yang kita butuhkan agar kita dapat menuruti perintah Allah. Apa itu disiplin spiritual? Disiplin spiritual ada diungkapkan di ayat 23. Ini dikatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, supaya kita saling mengasihi dengan perintah yang diberikannya. Jadi sebelum kita melakukan kasih itu, kita percaya dulu apakah Yesus itu adalah benar-benar Tuhan bagi kita. Kita percaya dulu apakah Yesus itu benar-benar penyelamat kita. Kita percaya dulu apakah Yesus itu juru selamat bagi kita. Karena tingkat kepercayaan tidak hanya berada dalam bibir, tetapi tingkat kepercayaan harus berada di dalam hati sanubari kita, sehingga kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi hidup kita. Ini yang paling penting. Pertama sekali, mengakui Yesus. Siapa Yesus bagi hidup kita? Siapa Yesus di dalam kehidupan kita? Ini ibarat Bapak Ibu sekalian, kita sedang menganalisis siapa orang yang memerintahkan kita, siapa orang yang menegur kita. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, saya sering melakukan diskusi secara virtual, dan ketika ada misalnya seorang yang mengkritisi saya dengan sangat kuat, saya biasa langsung melihat profilnya ini siapa, latar belakang ilmunya apa, kepakarannya apa, publikasinya apa. Nah, setelah saya melihat ternyata dia jauh lebih bagus dan dia lebih hebat, kemudian saya melihat bahwa ternyata kritisinya bagus. Sangat subjektif memang. Nah, tetapi kalau saya lihat misalnya latar belakangnya pun tidak jelas, dan kemudian yang mengkritisi pun tidak melakukan apa yang dikritisinya, tentu ini akan ada perlawanan. Makanya ketika kita menerima perintah dari Yesus, menerima masukan dari Yesus, kita harus kenal siapa yang menyuruh kita ini. Siapa Yesus bagi kita? Bagi Petrus, Yesus adalah sahabatnya. Bagi kita, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus adalah juru selamat? Coba kita perhatikan dengan sungguh-sungguh siapa Yesus dalam firman Tuhan ini, sehingga ketika Yesus menyuruh kita, kita kemudian dapat menerimanya dengan sepenuh hati. Itulah kenapa dikatakan di ayat 23 ini bahwa kita harus percaya dulu kepada Yesus Kristus. Dan di ayat terakhir dikatakan, barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah dalam kita, yaitu Roh, telah ia karuniakan kepada kita. Ternyata dikatakan ketika kita melakukan perintah Allah, Allah diam di dalam kita melalui Roh-Nya. Ini kemudian Bapak Ibu sekalian mempertegas perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalam kekristenan saat ini, bahwa ada kelompok kekristenan yang menolak tentang asas Tritunggal. Ada kelompok kekristenan yang tidak mengakui bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bahwa menurut 1 Yohanes ini, ketika kita menerima perintah Yesus, Allah di dalam kita, Yesus adalah anak, kemudian dikatakan di sini langsung berubah menjadi Allah, dan kemudian yang menuntun kita melalui Roh Kudus. Ini adalah asas Tritunggal yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan banyak saat ini Bapak Ibu sekalian, kemudian saya lihat di diskusi-diskusi virtual yang banyak mempertanyakan, tunjukkan, buktikan di mana di Alkitab ada dikatakan Trinitas atau Tritunggal. Ini ibarat kita ingin membuktikan
apakah otak itu ada atau tidak? Apakah kita pernah melihat otak, Bapak Ibu sekalian? Apakah kita pernah melihat secara fisik otak kita? Tapi kita yakin dan percaya kita pasti memiliki otak. Tidak tertulis tetapi sudah dijabarkan dengan jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu warga jemaat sekalian, kita bersyukur di dalam ajaran Bapak Gereja kita yang kita pegang sampai sekarang dan diwariskan di dalam pengakuan iman di sepanjang segala abad, bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah kekuatan kita di dalam melakukan kasih terhadap saudara kita. Marilah kita mulai menuruti perintah Allah dengan memulainya dari dalam diri kita, dalam keluarga kita. Apabila kita telah melakukan di dalam keluarga kita, tentu kita dapat melayani Allah, melayani saudara-saudara kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi para pelayan firman Tuhan, termasuk para calon penatua. Mengapa dipersiapkan tidak hanya pemikirannya tetapi dirinya? Karena tentu ketika sebagai hamba Tuhan, yang dipersiapkan pertama sekali adalah dia harus bisa pertama sekali menguasai keluarganya, mengasihi keluarganya terlebih dahulu, baru mengasihi orang lain. Dan inilah mengapa banyak orang tidak mau menjadi pelayan Tuhan, karena begitu sangat sulit untuk menyangkal diri dan memikul salib. Bagaimana mungkin kita dapat melayani orang lain, dapat mengasihi warga jemaat, tetapi dengan keluarga sendiri kita tidak bisa berdamai, dengan keluarga sendiri kita tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu mengasihi dengan kasih agape. Sangat sulit. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada warga jemaat kita yang terpanggil menjadi calon penatua. Karena itu Bapak Ibu warga jemaat sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mendukung mereka yang telah terpanggil menjadi calon penatua. Panggilan ini tidak gampang, tugas ini tidak mudah, karena ada satu warisan yang harus dilanjutkan. Karena kita melihat bahwa para penatua yang senior kita sudah mulai menua, dan kita membutuhkan regenerasi. Dan kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, ketika orang tua sudah tidak ada, kemungkinan anak-anak pasti akan tercerai-berai. Dan kita percaya ketika nanti generasi orang tua kita telah bergeser, bahwa mereka telah mempersiapkan anak-anaknya dengan kasih. Saya pikir itu poin yang paling penting, bahwa sekarang saya lihat bahwa para senior Amang Sitanggang, Amang Siahaan, dan para senior lainnya menunjukkan kepada para generasi muda, hiduplah di dalam kasih, tunjukkanlah keberadaan kasih Allah itu, sehingga nanti ketika para senior telah bergeser posisinya, para junior, generasi-generasi muda ini akan melanjutkan semangat mengasihi. Kemarin saya lihat di grup majelis agak keras ini Amang Sian mengatakan, yang pelayan pria pakai jas, gitu kan? Saya tersenyum memang. Tegas, tetapi itulah menunjukkan kasih. Bahwa tidak pandang bulu mau dikatakan, tidak kepada A, B, C, tetapi hanya semua yang dikatakan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana ketika dikatakan dengan tegas sebenarnya bukan dalam hal membenci. Ya Mang ya, tidak membenci Mang ya. Ini dalam hal memberikan kasih Mang ya, memberikan teladan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu warga jemaat sekalian, marilah kita hidup di dalam persaudaraan bergereja yang diliputi dengan kasih. Tidak boleh kita melihat saudara kita ini ada susahnya. Tadi kami mendapat informasi bahwa Amang Sinaga sedang sakit dan minta didoakan. Saya mengatakan kepada seksi diakonia, kita akan ke sana hari ini untuk menjenguk Amang itu. Harus kita doakan dan kita dukung. Karena Amang Sinaga juga adalah orang tua dan teladan kita di dalam kehidupan bergereja kita. Kami pikir itu firman Tuhan yang boleh kita bagikan pada saat ini. Tidak banyak yang dapat disampaikan, yaitu menuruti perintah Allah. Semuanya tergantung pada nurani kita. Bagaimana kita dapat melakukannya, menolak si jahat dan menerima kebenaran, karena kita berasal dari kebenaran. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mewariskan satu perintah baru dalam kehidupan kami. Perintah yang lama, tetapi Engkau sempurnakan di dalam hal mengasihi. Sangat berat ya Tuhan, ketika Engkau meminta kami untuk mengasihi dengan kasih agape. Bahkan Petrus sendiri pun tidak sanggup untuk melakukannya, sehingga dia menawarkan kasih persahabatan. Tetapi ya Tuhan, perintah-Mu sangat tegas dan lugas pada saat ini, sehingga ketika kami membaca tadi di dalam epistel, ketika Joshua mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti perintah Allah, hidupnya akan beruntung dan tenang. Demikianlah kiranya kami Tuhan boleh diberikan motivasi di dalam kehidupan spiritual kami. Kami boleh percaya kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami, tidak hanya di batas mulut saja Tuhan, tetapi juga dilakukan di dalam hati sanubari kami. Sehingga sesuai dengan 1 Yohanes ini, bahwa Allah akan tinggal di dalam kami, dan Allah akan mengirimkan Roh Kudus, sehingga Allah Tritunggal di dalam diri kami itulah yang boleh membantu kami untuk mewujudkan cinta kasih Allah, yang boleh dimulai dari rumah kami sendiri, dimulai dari keluarga kami sendiri, dimulai dari diri kami sendiri Tuhan. Sehingga sekalipun kami berada pada saat ini di dalam keluarga kerajaan Allah di GKP Jelambar, kasih Tuhan boleh kami nyatakan, kasih Tuhan boleh kami sampaikan kepada kehidupan bersama kami di jemaat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Amang Penatua Emeritus P. Sinaga yang pada saat ini di dalam proses pemulihan dari sakitnya. Tuhanlah yang boleh menolongnya, Tuhanlah yang boleh menjaganya, Tuhanlah yang boleh menopangnya, sehingga di dalam masa tuanya Tuhan, Amang Penatua Emeritus P. Sinaga masih boleh melihat kebaikan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, agar ia juga tetap boleh Tuhan memberikan teladan kesaksian pelayanan sebagai seorang penatua kepada generasi mudanya Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Inang Penatua Ade Huta Barat Wurus Yanipar, yang beberapa waktu lalu di dalam sakit, dan pada saat ini di dalam pemulihan. Kami bersyukur pada Tuhan ketika Engkau boleh menolong, Engkau boleh memulihkan orang tua kami ini. Tuhanlah kiranya yang boleh tetap menjagai kesehatan orang tua kami ini, Inang Penatua Ade Huta Barat Wurus Yanipar, sehingga di dalam masa tuanya ia tetap boleh menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, sehingga semua orang dapat mengenal Yesus yang adalah kehidupan dan juru selamat kami. Berkatilah keluarganya dimanapun berada. Demikian pula Tuhan, kami mau berdoa jikalau ada di antara warga jemaat kami pada saat ini yang tengah berduka cita oleh karena kepergian keluarga yang dikasihinya. Tuhanlah yang menghiburkan duka cita anggota jemaat kami ini, sehingga di dalam duka cita itu mereka dapat melihat kekuasaan, keperkasaan Allah yang boleh dapat menaklukkan kematian. Bahwa bagi kami umat percaya, kematian adalah cara bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaan-Mu di dalam keselamatan yang kekal yang Engkau tawarkan bagi umat-Mu yang percaya. Tak hentinya kami berdoa di dalam syafaat kami bagi orang tua kami di gereja ini, agar Engkaulah yang boleh menolong dan melindungi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Penatua Emeritus H. Hutapea, Bapak Penatua MRH Siahaan, Bapak Tombang Hutagalung, Bapak Penatua Emeritus P. Sinaga, Bapak DP Situmeang, Bapak KH Siahaan, Amang S. Sialoho, Amang B. Aritonang,
hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus MP Sitanggang. Demikian juga ya Tuhan, dengan Ibu Penatua LM Raja Guguk Bor Siringo-ringo, Ibu Penatua Emeritus C. Hasilain Boruta Barat, Ibu C. Siregar Boruta Barat, Ibu Penatua Asima Tupang Boru Sinambela, Ibu Emanulang Boru Huta Barat, Ibu Penatua Ade Huta Barat Boru Sianipar, Ibu Penatua Emeritus Pesinaga Boru Situmeang, Ibu Penatua MRH Siahan Boru Pardede, Ibu Penatua D Huta Galung Boru Harahap, Ibu Angki Huta Galung Boru Situmpul, Ibu Penatua Emeritus Hutapea Boru Simanjunta, Ibu Pendeta Emeritus MP Sitanggang Boru Huta Barat, Ibu Penatua AZ Marpaung Boru Siburian, Ibu Esialoho Boru Simbolon. Mereka adalah orang tua kami yang memberikan keteladanan yang baik di tengah jemaat ini, sehingga para generasi muda boleh melihat teladan yang telah mereka berikan. Sehingga Tuhan, kami berdoa Engkau yang memberkati orang tua kami ini di masa tuanya. Berikanlah kesehatan, umur panjang, dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga Tuhan, kami boleh tetap bersyukur ketika mereka boleh tetap memberikan nasihat yang terbaik di dalam kehidupan bergereja kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahannya Tuhan sebagai bakti syukurnya. Engkau yang memberkati kehidupan warga jemaat kami, sehingga melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada warga jemaat kami, itulah sarana mereka untuk memuliakan nama Allah. Sehingga seperti firman Tuhan pada saat ini, mereka di dalam pekerjaannya boleh menunjukkan kasih terhadap Allah dan kasih terhadap saudara, dijauhkan dari perbuatan kegelapan, tetapi selalu mementingkan kebenaran, kejujuran, dan terang ilahi Allah di dalam pekerjaannya, sehingga di dalam kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami berkarya dan bekerja, nama Tuhan boleh semakin kami permuliakan. Pada akhirnya Tuhan, kami mengingat hakikat kami adalah manusia lemah yang tidak lepas dari segala dosa pelanggaran. Tuhanlah kiranya yang mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.